Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Ilmu Reproduksi dan Teknologi Reproduksi acara 4 dan 5, koleksi simen dan evaluasi simen segar. Nah, tadi kan teman-teman udah pada lihat video tentang metode koleksi simen. Sekarang kita lanjut ke evaluasi simen segar. Jadi, evaluasi simen segar di sini itu bakalan dilihat dari dua aspek, makroskopik dan mikroskopik. Kalau untuk yang makroskopik, nanti kita bakalan lihat volume, pH, bau, warna, sama konsistensi simen. Kalau yang mikroskopik, nanti kita bakalan belajar cara mengevaluasi gerakan massa, motilitas individu, sama konsentrasi simen. Oke, yang pertama volume. Jadi volume masing-masing hewan kan beda-beda nih simennya. Nah, itu tuh dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain itu tuh frekuensi penampungan. Semakin sering suatu hewan itu tuh dikoleksi simennya dalam satu hari, maka nanti kan otomatis semakin lama semakin dikit kan volumenya. Dan sebaliknya. Terus juga selain frekuensi penampungan ada breed, umur, ukuran badan atau berat badan itu juga mempengaruhi. Selain itu juga ada pakan. Kalau misalnya si pejantan itu tuh dikasih pakan yang bagus, pakan yang berkualitas, otomatis nanti bakalan ngefek ke kualitas simennya. Kualitas simennya juga nanti semakin bagus. Sebaliknya kalau misalnya si pejantan itu tuh dikasih makan yang asal-asalan atau pakan yang jelek, nanti dia juga kualitas simennya nggak akan sebagus pejantan yang pakannya bagus. Nah, terus selain itu juga ada metode koleksi simen. Tadi kan di penjelasan sebelumnya teman-teman juga belajar tentang macam-macam metode koleksi simen. Dan masing-masing metode kan ada plus minusnya sendiri-sendiri kan. Nah, itu tuh bakalan ngefek sama salah satunya di volume simen atau volume ejakulat yang dihasilkan. Terus yang terakhir itu ada iklim. Maksudnya iklim tuh cuaca atau suhu atau keadaan alam di mana hewan itu tuh dikandangkan. Kalau misalnya si hewan itu tuh cocok sama cuacanya atau sama suhu lingkungannya, otomatis nanti juga kualitas simennya semakin bagus gitu. Nah, terus ini macam-macam volume per spesies atau per hewan ini di Juprak ada, pasti teman-teman juga udah baca. Terus cara ngukur volume itu gimana sih cara ngukurnya? Nanti dari simen yang udah kita koleksi tadi itu tinggal dituangin ke tabung ukur atau gelas ukur, terus tinggal dilihat si hewan itu tuh menghasilkan berapa mililiter ejakulat. Selanjutnya ada pengukuran pH dan bau. Kalau untuk pengukuran bau sendiri itu ya biasa simen yang udah kita koleksi terus tinggal kita cium apakah baunya itu normal atau enggak. Nah, bau simen yang normal itu dia biasanya agak amis sama cenderung ada bau dari hewan yang kita koleksi simennya. Kalau misalnya nih kita koleksi simen domba, itu nanti berarti baunya tuh agak amis sama agak ada bau perengus. Kalau misalnya kuda ya bau kuda dan lain-lain. Terus kalau misalnya untuk pengecekan pH sendiri itu kita ngeceknya pakai kertas lakmus. Caranya, simen yang udah kita koleksi itu nanti dipindahkan ke cawan petri atau ke tabung, terus dicelupin pakai kertas lakmus. Terus nanti kita tunggu beberapa saat sampai kertasnya berubah warna, baru dicocokin ke tabel indikator pH yang ada di lakmus setnya itu. Nah, ini ada sedikit animasi tentang cara pengukuran pH biar at least teman-teman ada gambaran. Nih, jadi simen yang udah kita koleksi, kita ambil. Terus habis itu kita tetesin di kertas lakmus. Terus kita tunggu beberapa saat sampai kertas lakmusnya itu berubah warna. Terus kalau misalnya udah berubah warna, tinggal kita cocokin warna di kertas lakmus yang udah kita kasih simen sama warna di indikator pH. Lanjut ada evaluasi warna. Warna simen itu biasanya putih ke krem-kreman kayak susu gitu. Terus ini untuk warna-warna abnormal lainnya, ini di Juprak juga ada, jadi teman-teman bisa baca sendiri di Juprak. Terus ini ada dapat dari suatu jurnal yang si penelitinya itu ngambil dari simen kuda. Nah, ini ada contoh abnormalitas warna agak kemerahan, berarti di situ ada dekomposisi darah.
Konsistensi dan konsentrasi. Konsistensi itu kental atau cairnya, atau biasanya disebut viscosity. Kalau konsentrasi itu jumlah spermatozoa yang terkandung dalam suatu ejakulat. Nah, untuk angka-angkanya nanti bisa dihafalin sendiri aja, tapi pokoknya pada intinya kalau sapi, domba, sama karnivor itu mereka biasanya waktu sekali ejakulasi semennya itu tuh sedikit, tapi dia kental. Kalau si babi sama kuda sekali ejakulasi tuh dia bisa ngeluarin banyak volumenya tapi encer. Jadi konsentrasi spermatozoanya sedikit. Terus ini ada video tentang pengecekan konsistensi semen. Ini contohnya diambil dari semen domba. Loh, mana ini? On a 5-point scale. A thick, creamy ejaculate will score a 5. A creamy ejaculate will score a 4. A thin and creamy ejaculate will score 3. A milky ejaculate will score 2. And a cloudy ejaculate will score 1. Selanjutnya ada gerakan massa, ada sangat baik, baik, cukup, dan buruk. Nah, kalau misalnya kita mau nge-preserve semen atau ngebekuin semen untuk disimpan, itu minimal banget harus semen yang kualitasnya plus-plus, itu minimal. Karena kalau semen beku, itu kan nanti kalau kita mau make harus ditowing dulu. Dan towing itu kan bakalan menurunkan banget kualitas semen. Makanya kalau kita nge-preserve semen yang dari awal kualitasnya udah jelek, terus kita nge-towing, terus kita nge-IB, nah itu tuh nanti change buat terjadi fertilisasinya bakalan jelek banget karena semennya aja udah jelek gitu. Makanya harus minimal yang kualitasnya baik. Untuk cara evaluasi gerakan massa bisa kita lihat di video berikut. Jadi tadi semen yang udah kita koleksi, kita ambil pakai pipet, terus ditetesin di objek gelas yang sebelumnya itu udah kita hangatkan terlebih dahulu. Tanpa dicampur apa-apa semennya. Terus habis kita tetesin, nggak ditutup pakai deglas, langsung kita taruh di bawah mikroskop untuk dilihat pergerakannya. Nah, ini ada contoh gerakan massa. Ada literatur yang nyebutin gerakan massa itu digolongin jadi 4 golongan, kayak tadi di tabel yang awal. Tapi ada juga literatur yang bilang kalau gerakan massa itu digolongin jadi 5 golongan. Tapi pokoknya intinya sama. Ini yang skor 1 dari 5. Jadi benar-benar hampir nggak ada gerakan massa, cuman kelihatan gerakan individu yang sedikit. Terus ini yang kedua, skor 2, agak lumayan ada gelombangnya, tapi tetap masih terbilang lemah banget. Terus ini ada yang skor 3 dari 5, itu udah bisa kelihatan gelombangnya. Kalau yang tadi, yang skor 2 atau skor 1, kan tengahnya kan masih kuning gitu kan, belum ada item-itemnya. Kalau yang di skor 3 ini, ulang lagi, itu udah kelihatan awan hitamnya. Yang skor 4 tambah kelihatan lagi dan makin jelas gerakan massanya, gelombangnya juga makin kelihatan dan awannya sudah mulai menghitam. Terus yang skor 5 out of 5. Nah, ini bener-bener jelas banget kalau ini tuh ada gelombangnya, banyak, gelap, aktif bergerak gitu. Lanjut, ada motilitas individu. Gerakan sperma kayak di juprak teman-teman bisa baca, ada progresif, sirkuler, reverse atau retreat, oscillatoris, vibratoris, dan imotil atau tidak bergerak sama sekali. Nah, menurut Hopper,
dari total sperma itu tuh bisa digolongkan jadi 4 golongan, sangat baik, baik, cukup, buruk. Yang sangat baik itu kalau dari total spermanya itu lebih dari 70% spermanya bergerak. Kalau yang baik antara 50 sampai 69%. Kalau yang cukup 30 sampai 49, kalau yang buruk di bawah 30. Cara ngeceknya itu jadi semen yang udah kita koleksi tadi diencerin dulu pakai NaCl fisiologi 1:4. Terus semen yang udah kita encerin kita tetesin di atas objek gelas dan ditutup pakai deglass. Baru kita lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 40. Oh iya, kalau yang tadi ngelihat gerakan massa itu kita melihat di bawah mikroskop perbesarannya cukup 10 kali aja. Nah, untuk pergerakan semennya sendiri nggak bisa di play. Oh, bisa. Nih, ini semen yang bagus tuh dia geraknya progresif. Where is laser? Salah. Laser. Nih, kayak gini progresif. Terus dia di sini juga kelihatan ada yang sirkuler. Kayak ini, dia kan muter-muter terus geraknya. Terus ada juga ini malah reverse. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir ada perhitungan jumlah spermatozoa. Sebenarnya perhitungan jumlah spermatozoa ini nanti bakalan kalian pelajarin di acara selanjutnya, acara 6 yang tentang evaluasi semen beku. Tapi pokoknya intinya kalian udah harus tahu dulu nih istilah-istilah densum, semidensum, rarum, oligospermi, sama aspermi itu apa. Buat yang belum ada gambaran dan menganggap kalau kata-kata intinya gini, bentar. Nah, jadi densum itu adalah kalau jarak antar kepala dari sperma terdekat itu kurang dari jarak kepalanya. Misal ini kan panjang kepalanya kan segini. Nah, terus jarak antara satu sperma sama sperma yang lain itu cuma segini dan dia panjangnya itu kurang dari panjang kepala sperma itu sendiri. Itu namanya densum. Berarti kan konsentrasi spermanya pekat kan di dalam ejakulat itu. Terus kalau yang semidensum, jarak antar kepala terdekatnya, misal ini sama ini itu tuh sama dengan panjang satu kepala atau 1,5 kepala sperma. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus habis itu ada yang namanya rarum. Rarum itu jadi jarak antar kepalanya ini ke sini atau ini ke sini atau ini ke sini itu tuh sama dengan panjang satu sperma dari kepala sampai ekor. Iya, jadi misal dari ini ke sini itu tuh jaraknya sama dengan panjang satu sperma. Ya gitu deh pokoknya intinya. Terus kalau yang oligospermi itu tuh jarak antar kepala spermanya itu dia melebihi panjang satu spermatozoa. Dan berarti konsentrasi sperma dalam ejakulatnya itu sangat sedikit. Terus nanti cara ngeceknya itu di acara 6 besok pakai diencerin terus ditetesin di hemositometer terus dibaca dengan mikroskop perbesaran 200 kali. Gitu. Sudah selesai. Nanti untuk yang belum jelas bisa ditanyain waktu kita live meeting di Webex, atau kalau misalnya mau memperjelas lagi bisa lihat video-video yang udah diupload di Elisa. Terima kasih, selamat belajar.